Nemu ya aku ya? Nggak ada. Tadi juga ya pada bahas imamat ini sih tadi. Nah itulah makanya gini maksud saya. Di dalam perjanjian lama masih ada akidah-akidah yang sama dengan Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Konsep ketuhanan dalam perjanjian lama sama dengan Islam. Konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya juga sama. Tapi terbukti gini, yang disebut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini 5 buku, ini asalnya dari mana? Asalnya dari 4 sumber. 4 sumbernya apa aja? Yahwis, Elohis, Deuteronomis, sama Priestley. Ini adanya ketika orang Israel dibuang ke Babel. Mereka punya sekolah-sekolah ini. 4 sumber ini yang mempunyai kisah itu masuk ke dalam 5 kitab Musa ini. Jadi makanya di dalam Kejadian itu banyak cerita-cerita yang diulang-ulang. Penciptaan manusia diulang, banjir bah Nuh diulang, banyak kontradiksinya. Di apa namanya, di kalau nggak salah yang di Ulangan itu dari yang Deuteronomis gitu. Ya. Terus nanti yang mana banyak kan yang dari ini. Jadi 4 sumber masuk ke dalam 5 kitab Musa. Jadi ini jelas bukan tulisan Nabi Musa gitu. Karena sumbernya banyak, makanya banyak kontradiksi. Nah, itu kan nggak bisa disebut sebagai kitab suci kalau begitu. Sebenarnya yang Ishak Ismail aja waktu aku mikir itu aja. Iya. Kalau kenapa ditulis Ishak? Karena ada kepentingan bangsa Israel tentang hak kesulungan. Sama seperti Yakub menipu kakaknya, menipu ayahnya hanya untuk apa? Untuk mendapatkan hak kesulungan. Apa susahnya sih menambahkan yakni Ishak gitu? Apa susahnya? Tapi cerita seluruhnya, kronologinya tidak menunjukkan bahwa itu anak Ishak. Karena yang tinggal di Berseba Hagar, Abraham membuat perjanjian di Berseba, setelah pergi pulangnya ke Berseba, istrinya Sarah matinya di Hebron. Abraham datang meratapi, datang dari mana? Berarti kan nggak tinggal serumah. Pentingannya orang Yahudi apa? Itu tadi hak kesulungan. Jadi dianggapnya Ishak yang punya hak kesulungan. Gitu. Kenapa begitu sih? Kenapa nggak terima aja Ismail? Gitu? Karena Hagar dianggap kan bukan istri pertama. Oh. Hagar kan hadiah dari Raja Mesir. Hagar itu putri Raja Mesir loh. Iya. Ada kan, saya pernah kasih lihat kalau nggak salah. Di kitab yang tadi itu udah Humas. Aku sempat bahas sama Adi tuh beneran nggak sih sejarahnya ada gitu kan? Ya sekarang gini, di dalam Yahudi juga tidak salah-salah amat. Di dalam kitab yang Humas tadi itu malah ada kisah Abraham diselamatkan dari tungku api Nimrod. Di perjanjian lama ada nggak kisahnya? Nggak ada. Ada. Terjemahannya berubah. Abraham keluar dari kota Ur gitu. Padahal Ur itu artinya sebenarnya api, tapi dirubah menjadi kota. Ya itu kan hanya kepentingan orang-orang zaman dulu. Kenapa ya diubah? Ya itu ada kepentingan. Kepentingannya kan macam-macam, bisa kepentingan sebuah suku, kepentingan kelompok, kepentingan bangsa. Nah sekarang ketika perjanjian baru misalnya, yang tadi saya bilang ajaran kasihilah musuhmu, kira-kira make sense gak gitu? Kalau di Islam kita ajarannya begini, kalau kita dizolimi orang, kita boleh membalas yang setimpal, tapi mengasihi lebih baik, memaafkan lebih baik. Islam. Tapi kalau kasihilah musuhmu, bisa nggak begini? Saya penjajah Belanda, saya datang ke negara Indonesia, bangsa Indonesia yang belum merdeka saat itu. Saya datang, hasil bumi saya ambil, saya kasih kitab, kasihilah musuhmu ya. Siapa musuhnya bangsa Indonesia saat itu? Kan Belanda. Tapi disuruh kasihilah musuhmu. Sekarang saya kasih lihat ini. Sudah pernah saya kasih lihat belum? Ini ada Bible. Judulnya aja apa? The Negro Bible. Diterbitkan kira-kira 1807. Yang menerbitkan bangsa Inggris. Inggris kan kolonialisme. Diterbitkan untuk budak-budak kulit hitam
dengan isi yang dibongkar pasang. Kalau Bible yang standar Kejadian 50 pasal, sisa 14 pasal. Exodus 40 pasal, tinggal 2 pasal. Levitikus, Imamat 27 pasal, 0. Banyak yang 0 tuh. Ini banyak yang 0. Pasal-pasalnya dibuang. Perjanjian baru pun banyak yang 0. Buat apa? Kok bisa begitu? Katanya kitab suci. Kok bisa diambil-ambil pasalnya? Dikasih orang yang udah dikurang-kurangin kepada khususnya budak-budak kulit hitam. Berarti apa? Supaya budak-budak kulit hitam itu tidak baca pasal-pasal yang dibuang. Berarti maksudnya apa? Supaya tidak berontak. Oke? Berarti ini Bible, kitab sucinya Kristen bisa bongkar pasang. Ya kan? Sekarang ini apa? Familiar dengan warnanya? LGBT. Ini Bible diambil dari King James Version. Berani nulis begini nih. Gay Bible. Berdasarkan King James Version diedit untuk menghindari misinterpretasi terhadap homofobik. King James itu sebenarnya adalah seorang bisex. Nih, bisex. Meskipun dia menikahi seorang wanita, teman-teman gay dia menyebut dia dengan sebutan apa? Queen James. Makanya Bible ini disebut Queen James Bible. King James itu raja Inggris, Raja James di Inggris yang mengeluarkan ini tadi nih. Ini yang mengeluarkan ini. Ini King James Version. Iya. Sering baca tapi nggak tahu maksudnya King James itu siapa. King James itu adalah Raja James di Inggris yang memerintahkan penerjemah-penerjemah untuk menerjemahkan Bible dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris. Terbit tahun 1611. Tahun 1611 sudah ada kata Yesus belum? Di Bible ini? Belum ada. Ini disebutnya apa nih? Yesus apa Jesus? Apa Isus atau Jesus? Yesus. Masih Isus. Belum dipakai kata Jesus. Karena huruf J baru ditemukan tahun 1524. Oleh seorang ahli tata bahasa Itali namanya Gian Trissino. Ini Joseph aja Joseph. Nah, baru tahun 1632 nama Jesus pertama kali baru ada di sebuah dokumen pengadilan di Inggris. Tahun 1750 baru masuk ke dalam Bible, namanya Thomson Bible. 1750, berarti abad 18. Masuk ke Indonesia kata Yesus baru abad berapa? Ya abad 18, 19, 20. Jadi kalau Yesus datang lagi nanti kedua kali, intan nyebut dia Yesus, dia gak akan nengok. Namanya dia siapa? Iso. Bahasa Arabnya apa? Isa. Bahasa Ibraninya apa? Yesua. Bahasa Romawinya apa? Isus. Belum ada huruf J. Itu huruf J, selain huruf J ada lagi nggak sih kok huruf-huruf? Baru tahu aku yang apa. Ya, yang saya tahu huruf J itu pokoknya baru ada tahun 1524 aja. Ini Jacob Yakob. Nah iya. Jadi kalau orangnya disebut Jesus gitu nggak bakal nengok deh. Ya, sama kayak ejaan lama itu. Beda kalau itu ejaan. Kalau ini huruf J-nya aja baru ada abad 16. Ketika abad pertama belum ada huruf J. Kenapa orang Romawi sebutnya Isus? Karena di Romawi bahasa Latin kan memang mereka kalau nama di belakangnya us. Petrus, Matius, Titus gitu. Stefanus gitu. Jadi apa yang di dalam pikiran Intan tentang Yesus itu
segala macam yang ada di dalam otaknya Intan itu semuanya hasil doktrin. Kita kasih tahu aja. Hasil doktrin. Tidur kita berapa? Saya demi satu jiwa terselamatkan mah nggak tidur nggak apa-apa. Aduh, jangan. Asik. Tapi kan parah. Aku yang nggak enak juga nih sampai jam segini. Santai. Tadi Ya mikir udah. nggak bakal kayak kemarin 7 jam lagi. Saya sering begini. Bener, apalagi kalau bulan Ramadan. Orang datang kan setelah taraweh. Jam 8, setengah 9. Nanti jam 12 syahadat, jam 3 pakai syahadat, udah biasa. Tadi aku mikir cuma 1 jam aja hari ini ngomong. Mana bisa ngomong gitu 1 jam. Iya tadi kayak mau ngomong apa gitu. Ya, awalnya di sini juga mau ngomong apa, malah tadi bawah Iya. Akhirnya 7 jam kan, waktu pertama datang. 10 jam kok. Ini tadi datang jam berapa? Tadi jam 8 ya? Apa? 10 jam Nah, udah 7 jam lagi. jam 7. Jam 7 kan nggak langsung sampai sini. Iya. Ya itu sampai ini. Setengah 8 tadi baru 8 datang. lah. Iya. Udah 7 jam lagi. 9 jam malah. Ya, orang lain nggak ada yang selama gitu. Ada, tapi nggak sekali datang. Ada yang sekali datang 2 jam, 3 jam, 2 jam, digabungin total 9 jam. Ada. Berarti itu 2 jam 3 jam karena mereka kayak ngerasa nggak ada yang mau tanya lagi. Udah. Enggak, ya karena mungkin mau jadwal pergi. juga. Oh. Saya juga waktu itu udah mau pergi. Belum lagi nanti ketika orang yang datang masih mikir-mikir takut sama anak. Takut sama anak, bukan sama orang tua. Ada juga ya. Ada yang begitu. Yang datang terakhir kali baru sadar. Ada yang gitu. Ya itu namanya orang rawat jalan berarti. Oh ya, kok itu tadi kenapa? Jadi aku kan bilangnya kalau yang orang memang udah jalannya dipilih, bakal dilapangkan dadanya. Ya. Tapi kalau dia tidak terpilih, Dadanya bakal sesak dan sempit seperti mendaki langit. meskipun dia mau, Mau apa? mau belajar misalnya tentang. Ya kalau dia mau belajar sampai dia mau login berarti itu udah diizinin sama Allah. Oh. Gitu. Tapi kalau yang sempit dadanya tuh dia Yang mau. menolak. Oh menolak. Menolak. Yang menolak. Sekarang gini. Bisa nggak Allah SWT menjadikan semua manusia di bumi ini semuanya muslim? Bisa nggak? Bisa. Bisa, kenapa nggak bisa? Tapi kenapa enggak? Ini apa? Kenapa? Ya seperti ini, seperti sekarang kita lagi ngomong. Kehendak bebas ya. Iya, Free will. free will. Manusia kan punya free will, makanya manusia lebih mulia dari malaikat. Malaikat nggak punya free will. Kita dikasih kebebasan untuk memilih. Aku sih berasa sekarang puji Tuhannya tuh kalau denger-denger kayak gini mas udah mau ngebuka. Kalau dulu kan aku sama sekali denger YouTube aja nggak mau gitu. Aku berasa kayak lapang kali ya. Nah itu proses berarti. Jadi aku bilang ke Adi ya, aku mungkin kata Adi mending netral aja. Jadi Betul. bisa nerima ini. Nggak ke kiri nggak kanan tapi bisa nerima. Betul. Yang benar begitu. Karena kalau orang sudah doktrinnya sangat kuat, dia nggak akan mau terima apapun yang dia dengar, yang mau lihat, nggak mau lihat. Itu udah doktrin. Iya, makanya aku mikir aku belum bisa decide tapi menerima fakta pembelajaran mau kok. Jadi sekarang si Adi muter YouTube soal apa nih Felix yang selamanya aku mau dengerin. Kalau dulu dengerinnya udah kayak gitu udah kesel gitu kan. Iya, kayak sesak kali ya bener. Itulah. Itu. Jadi kayak aku bilang Saya selalu bilang sama orang datang sini. Orang itu datang ke sini sampai syahadat itu bukan karena saya. Itu karena diizinin sama Allah. Saya juga begitu ketika dulu saya mau bersyahadat, saya merasa menjadi orang yang sangat beruntung. Beruntungnya dalam arti saya seperti orang menang lotre gitu lah. Oh saya ini terpilih gitu loh. Karena tidak semua orang diizinin. dulu aku mikir aku dipilih Tuhan karena Ya. jadi Kristen. Cuma kan kata Kodoni Madi juga nggak kebetulan kok yang apa iya ya gue dipilih. Iya. Dan pertemuan seperti ini nggak ada yang kebetulan. Pertemuan 2 orang atau lebih itu semuanya udah diizinin. Kalau nggak diizinin kan nggak sampai sini. Walaupun diizinin nggak bersyahadat itu pun juga diizinin juga. Gitu.
Jadi nggak boleh dia mualaf karena saya, nggak ada cara begitu. Di Islam hidayah mutlak milik Allah SWT. Jadi sih mikir aku, aduh takut ganggu Kodoni kan, kayak datang lagi 2 kali. Enggak. Kalau kita udah kasih jadwal berarti kita udah siapin waktu. Mau sampai pagi juga saya jabanin. Yang bodoh nih. Iya. Kalau lu kan, ya, bukan gua. Enggak, aku mikir tadi gitu. Jadi isu poligami gimana nih? Oh, saya pusing satu. Pusing. Enggak tahu. Ben dia udah bertobat nih. Waktu mudanya emang buaya. Saya dari kemarin-kemarin tuh pengen ngubungin Adi loh. Karena kan saya lagi beres-beres file kan. Loh, yang punya Intan sama Adi ini kok belum diupload, saya pikir. Makanya kemarin dilalah kok ngubungin saya. Ya udah sekalian saya tanya. Kebetulan berarti aku. Ah, bukan kebetulan. Juga pas saya Di Islam tuh nggak ada konsep kebetulan. Sama kayak Kristen deh. Hah? Sama kayak Kristen juga. Emang Kristen juga gitu? Iya. Nggak ada kebetulan. Nggak ada yang kebetulan. Udah rencanain. Aku tadi baru di site itu boleh dipublish tadi juga. Oh iya. Pertimbangannya apa? Boleh ditayangin. Nggak takut mamanya nonton? Satu aku mikir gini, di situ kan aku belum decide. Terus kedua, kayaknya keluarga apa temanku kayaknya nggak bakalan nonton. Oh, Oke. Terus ketiga, kalaupun ada yang nonton, aku malah mikir apa gue posting di status gitu kan. Jadi temanku kayak, oh ini. Ketiga ya biar orang tahu juga Buat sih. edukasi sebenarnya. Buat edukasi aja toh gitu. Betul. Jadi kalau di channel saya nggak peduli video itu mau durasinya berapa jam. Saya akan tampilkan apa adanya. Apa adanya kok nggak diedit? Hah? Nggak diedit lempeng gitu. Kalau nggak diedit sayang, orang nonton cuman nonton visual sama dengerin, tapi nggak bisa baca sendiri ayatnya. Oh, maksudnya edit ini. Tapi ininya terus itu nggak ada yang dipotong-potong. Enggak, kecuali kalau ada yang bicara sensitif Terlalu atau sensitif. beresiko buat narasumber baru saya potong. Masalah keluarga atau masalah apa yang sensitif lah itu saya potong. Kemarin ada yang cincik di sini dari GBI ke Katolik, 5 jam duduk di sini. Ya, akhirnya bersahadat. Ketika ngobrol saya dengerin yang dia ngomongin si inilah. Waduh, yang begitu kan sensitif gitu. Itu saya potong. Ngomongin tokoh-tokoh agama. Toko bisnis, instansi, ya kayak gitu kan jangan ditayangin yang begitu. Yang diobrolin nggak semuanya agama, 1 jam ngomongin latar belakang dia gitu. Dulu pengusaha ini segala macam kenalnya ini, aduh itu mah nggak mendidik lah, saya potong. Tapi kalau yang saya tunjukin buku, misalnya saya tunjukin buku, nanti di layar nongol nih fotonya, nongol. Orang tahu ada bukunya. Iya, gitu. iya. Baru tadi sih aku riset. Cuma aku mikir, rambut aku gimana ya? Soalnya aku ingat Jarang aku juga orang mau nonton 7 jam. 5 jam aja jarang. Tapi yang kemarin terakhir 5 jam sama penatua gereja, itu yang nonton udah 700.000 loh. Waduh. Bener. Yang kemarin sih itu 3 jam, yang nonton udah 400.000. 4 jam, 5 jam. Jadi ada orang nonton yang bener-bener nonton dari awal sampai habis. Apalagi kalau orang yang sadat, wah itu rame yang nonton. Ada juga orang nonton dicicil sehari sejam. Ada juga orang nonton tapi cuma dengerin suaranya doang. Ibu-ibu pagi-pagi kerja masak sambil dengerin. Ada juga banyak juga bapak-bapak nonton sambil tidur gitu. Kalau ketiduran besok lanjut gitu. Karena memang ilmunya itu yang mereka cari. Kebanyakan juga orang Islam tidak tahu kitab Kristen kan. Makanya ketika ada ayat-ayatnya mereka sangat tercerahkan. Oh ternyata di Bible-nya Kristen masih ada yang sama ya dengan Quran gitu. Oh ternyata ada kontradiksi. Oh ternyata ada ini. Orang jadi menjadi pencerahan. Kayak video siapa namanya yang cewek Chinese yang mana? akhirnya syahadat. Nggak selama gini ya kok, yang pakai Enggak. kemeja biru muda. Intan ini rekor sebenarnya. Yang pertamanya 7 jam, ini sekarang udah 8 jam. Berarti 15 jam. Aduh. Setengah 8 kan? Ya, Setengah 8. udah jam 4.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah 8 jam. Udah Orang 15 nggak jam. sebanyak aku nanyanya. Enggak, ada juga yang nanyanya banyak, ada yang datang udah dicatat semua pertanyaan di handphone, 20 pertanyaan. Tapi dalam waktu 3 jam dia sadar. Ada yang gitu. Karena dia udah melepaskan doktrin. Masih ke dokter. Sebenarnya udah masuk, cuman doktrinnya belum bisa dikeluarin. Iya itu tapi kan belum. Iya, masuk. Apa yang saya jelasin masuk sebenarnya kan. Dia terima, tapi doktrinnya itu belum bisa dibuang. Dan Oh, kalau sampai dia sadat, Jamie juga harus sadat. Ya harus tapi. Apa temu Jamie dulu? Hah? Jamie dulu. gua udah dari dulu. Udah sadat? Sadar enggak lah. Tapi dari dulu udah maksudnya Ya jangan dilewatin sadatnya. maksudnya udah lihat oh ini yang benar. Karena kan kadang orang menilai Islam gini. Radikal. Gue tinggal sama kakak gue sendiri, gue tahu Islam yang Hmm. Kakakmu muslim. Tapi Jamie sholat nggak? dulu. Sekarang nggak. Serius, pernah? Dulu tarawih aku mas Beh, parah. di masjid di Sumba, Kakakmu yang nomor berapa? bukan kakak. Jadi dulu tuh ada mama punya kakak itu mualaf ikut suaminya. Jadi aku Oh. tinggal sama Semutin. Dimakan dong. Alasan sama Mana ada semut? ini tuh. Ya, semut cici. Alasan. Bersihin dulu semutnya. Cicipin gitu. Terus tanya ini Ah. Tadi Jamie mau nanya ke ini Pak. kakak di luar. Enggak, ini bukan debat, ini diskusi. Maksudnya apa diskusi ya. Ya. Nah ada hidup Hmm. si bingung juga lah. Ya, ada. Di Al-Quran ya. Manusia sebenarnya hanya untuk berdoa kepada Allah. Oh iya, tujuan Tujuan dicipta. tujuan diciptakan manusia dan jin untuk apa? Untuk Iya. beribadah kepada Allah. Menurut pokok itu Sangat-sangat wajar, wajar. sangat wajar dong. Kita manusia juga bisa menciptakan kan. Bedanya hanya kalau manusia menciptakan kan dengan bahan. Allah Subhanahu wa taala kan menciptakan tidak perlu bahan. Kita menciptakan sesuatu untuk apa? Kan untuk memudahkan kita. Betul kan? Kita menciptakan alat, apalagi sampai sekarang orang menciptakan robot. Buat apa? Ya untuk melayani manusia juga kan. Yang paling betul itu ya untuk beribadah itu. Iya. Masalahnya ibadah itu apa? Nah itu. Orang bekerja juga ibadah. Ya kan? Orang melakukan kegiatan sholat itu juga ibadah. Bakti ke orang tua juga ibadah. Berbakti sama orang tua apalagi. Itu juga ibadah. Kalau saya pernah menonton sebuah video pendeta nih. Pendeta itu mempelajari Islam dan Nabi Muhammad SAW. Pendeta itu bisa ngomong, Nabi Muhammad SAW itu seorang yang jenius. Ini kalau bicara bukan wahyu yang diterima dari pencipta nih. Anggap saja bukan gak ada wahyu. Tapi apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW di dalam Quran dan hadis itu adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat jenius. Jeniusnya maksudnya dalam arti apa? Ajaran itu memang diperuntukkan untuk mengatur manusia. Baik untuk yang kaya dan miskin, baik untuk mengatur hubungan manusia, baik untuk rohani manusia itu sendiri. Gitu. Ya, contoh, sholat. Kalau sholat hubungannya kan manusia dan penciptanya, ya kan? Juga untuk persatuan. Zakat itu untuk apa? Untuk manusia juga, menjembatani gap antara kaya dan miskin. Puasa juga untuk manusia, untuk diri sendiri dan untuk orang lain kan. Kita yang mampu secara ekonomi, kita juga berpuasa, kita merasakan laparnya orang miskin. Kan itu kan. Semuanya ini kembali lagi kepada apa? Kepada ketaatan kita kepada perintah yang menciptakan kita. Sekarang kalau yang menciptakan kita,
Atau misalnya Mas Jemi deh. Mas Jemi menciptakan TV. Yang tahu dalaman TV, yang tahu bagaimana cara mengoperasikan TV, dioperasikan dengan lingkungan seperti apa, yang tahu kan menciptakan. Kalau Mas Jemi menciptakan TV untuk dijual, Mas Jemi kan harus taruh buku panduan di dalamnya. Supaya orang baca bagaimana pakai TV-nya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ada buku panduannya. Nah, buku panduannya apa? Quran gitu. Benar-benar jelas bahwa Islam itu memang agama yang diturunkan untuk manusia. Dan manusianya nggak kenal suku dan ras apa. Gitu. Yang tahu timelinenya kah siapa? Yang menciptakan kita juga.